sambut Ibu Maria yang akan membawakan firman pagi ini. Silakan, Bu Maria. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Jen. Ya, selamat pagi seluruh partisipan yang hadir pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur ya Bapak. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Bapak. Kami percaya Engkau yang terus membukakan mata rohani kami. Semakin dipertajam ya Bapak. Semakin melihat jauh ke depan. Melewati batas ruang dan waktu ya Bapak. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami. Engkau yang ambil alih atas kendali kami ya Bapak saat pagi hari ini ya Bapak. Engkau terus mendidik kami, menuntun kami agar kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan kami boleh menghidupinya sebagai iman, dasar iman kami ya Bapak. Sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh fokus untuk melihat padamu ya Bapak. Tidak melihat pada masalah yang kami hadapi, tapi fokus pada kebenaran firman-Mu. Itulah yang memerdekakan kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh partisipan yang hadir pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang beracara langsung kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Terpujilah namamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, suara saya jelas ya, terdengar ya Pujian ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas pagi hari ini hidup dalam kuasa perjanjian darah. Ya, oke, next. Saya searching di Google ya, makna perjanjian darah. Perjanjian darah memiliki makna yang dalam, di mana setiap tetesan darah dianggap sebagai simbol kesatuan, komitmen, dan juga sakralisasi. Nah, perjanjian ini menjadi tanda bahwa pihak-pihak yang terlibat telah mengikatkan diri dengan suatu perjanjian yang kuat dan tidak mudah dilanggar. Ini perjanjian yang yang paten gitu, tidak ada yang bisa melanggarnya. Next ya. Nah, seluruh Alkitab dibangun atas konsep perjanjian darah ini. Perjanjian darah adalah ikatan yang paling sakral dan Allah mau menyatakan kesetiaannya kepada manusia melalui perjanjian ini. Ya, dalam kitab Ibrani 8 ayat 6 katakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mudah yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Boleh next ya. Oke. Nah, saya akan bahas di sini ada 4 hal yang perlu kita pelajari, kita mengerti akan arti perjanjian ini ya. Dari mana asal usulnya perjanjian darah. Yang kedua, perjanjian baru dalam darah Yesus. Yang ketiga, identitas dalam perjanjiannya, identitas baru dalam perjanjian. Yang keempat adalah warisan dan kuasa dari perjanjian. Ya, next boleh kita bahas satu ya. Yang pertama, asal usul perjanjian darah. Ya, perjanjian darah dimulai dari Taman Eden dengan Adam. Saat Adam jatuh dalam dosa, Allah membuatkan baju dari kulit domba, kulit binatang ya. Itu melambangkan pencurahan darah ya. Dia memakaikannya kepada Adam. Nah, perjanjian darah ini diberikan Tuhan sehingga kita manusia mempraktekannya perjanjian darah sepanjang masa ya. Banyak ya yang terlibat ya seperti zaman dahulu ya suku-suku primitif mungkin masih sekarang ada ya yang masih melakukannya ya perjanjian darah ini keterlibatan dua suku di mana kalau suku yang lemah pasti dia akan mengikatkan dirinya kepada suku yang kuat membutuhkan perlindungan dari suku yang kuat dan mereka kan mengadakan perjanjian darah dan untuk mengadakan ini tentu ada komitmen di antara kedua belah pihak yang harus dilakukan ya. Jadi inilah kita harus mengerti suatu perjanjian ini. Jadi mereka mengikatkan diri satu sama lain. Jadi milik yang satu menjadi milik yang lain ya. Ya ini kita lihat dari sunat ya.
sunat adalah lambang dari perjanjian darah ya. Salah satu lambangnya. Nah ini di dalam Kejadian 17 ayat 13 dikatakan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Ya. Ini tanda bahwa sunat merupakan salah satu perjanjian darah. Karena saat disunat kita mengeluarkan darah ya. Ini dari pihak manusia. Oke, lanjut next. Nah, perjanjian ini bukan hanya perjanjian pribadi ya, tetapi perjanjian ini antar generasi. Perjanjian ini dalam perjanjian ini Allah berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di sini dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku menyatakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, ini U-nya kurang ya. Oke, itu Firman udah meneguhkan gitu bahwa perjanjian kita dengan Tuhan itu terus next generasi gitu. Jadi ketika kita nah ini dibuktikan di dalam Galatia 3 ayat 29 bahwa kita adalah anak-anak Abraham secara rohani, kita adalah keturunan next generasi daripada Adam ya. Janji itu berlaku untuk kita hari ini. Ya, firman Tuhan katakan, lagi pula jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji. Ya, di sini katakan keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Ya, kita masih input di dalam perjanjian darah ini. Ya, ini dibuktikan dalam kejadian di mana Allah mau membunuh Musa ya. Di dalam kitab Keluaran mungkin Bapak Ibu bisa baca ayat sebelumnya ya. Ini tindakan Zipora ya di dalam mengambil dia tahu arti perjanjian. Dia mengingatkan kepada Allah akan perjanjian itu. Jadi sunat itu merupakan pengingat bagi Tuhan akan perjanjian darah dan meluputkan Musa dari kematian ya. Di sini Zipora mengambil pisau, batu, dipotongnya kulit hitam anaknya. Kemudian disentuhkannya kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora, waktu itu karena teringat sunat itu. Ya, karena sunat itulah membebaskan Musa. Ini benar-benar suatu perjanjian yang sakral, benar-benar suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan ya. Ini mengingatkan Tuhan sehingga meliputkan Musa. Nah itu asal-usul dari perjanjian. Kita akan masuk ke dalam perjanjian baru di dalam darah Yesus. Perjanjian yang lebih kuat daripada perjanjian yang pertama. Karena memakai darah Tuhan Yesus sendiri, darah yang kekal. Ini adalah perjanjian yang tidak bisa diputuskan dengan apapun karena abadi, kekal ya. Di dalam Lukas 22 ayat 20 katakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ini cawan dan ini ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mengimani bahwa kita ada dalam ikatan perjanjian kekal bersama Yesus ya. Lewat firman yang katakan ya, darahnya lah yang akan menyucikan kita, hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Nah, kita bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya. Selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi katakannya,
melepaskan kelepasan yang kekal. Bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darah Yesus. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya. Perbedaannya di sini Allah dengan darah Yesus dengan darah anak domba atau lembu jantan. Ini hanya secara lahiriah ya dikatakan ya. Di ayat 13 katakan darah ini hanya menyucikan secara lahiriah, tetapi darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya. Jadi levelnya lebih tinggi ya. Dari hanya sebagai jasmani lahiriah, tapi ini kepada jiwa kita, roh kita ya, hati nurani kita ya. Ya, ini adalah darah yang lebih kekal ya. Dan next, darah Yesus bukan hanya menyucikan, tetapi juga mengikat kita secara kekal dalam persekutuan dengan Bapa. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi kita hidup dalam perjanjian kasih dan anugerah. Allah telah berjanji secara hukum surgawi untuk tidak pernah meninggalkan kita ya. Ini di sini membuktikan bahwa darah Yesus bukan hanya menyucikan, tetapi terjadi ikatan yang kekal antara kita dengan Allah Bapa, persekutuan yang kekal. Ini anugerah terbesar bagi kita ya. Kayak kita bisa bayangkan persekutuan ya, Allah itu kita ibaratkan sebagai presiden atau raja di bumi ini ya. Nah, kita bisa bersekutu, kita bebas ketemu dengan presiden atau raja dengan kebebasan ya, karena kita telah mengikat janji persekutuan dengan bebas, tidak ada penghalang lagi di antara kita dengan Allah. Kita dapat dengan mudah kapan waktu kita dapat menghampiri Allah Bapa, kita dapat menghampiri presiden kapan waktu kita mau gitu loh. Itu anugerah gitu. Kan kalau kita mau ketemu presiden susahnya minta ampun ya. Ada protokol-protokol yang harus kita lewati. Ada kita udah janji atau belum, tidak mudah kita untuk masuk ke sana. Bahkan mungkin kita dicurigai ya bawa apa gitu, kita diperiksa itu bawa sesuatu enggak membahayakan presiden tidak. Nah itu kita memiliki hak yang luar biasa gitu, bisa gampang aja kita masuk karena kita sudah dipercaya, bisa masuk kapan aja untuk menemui raja kita, menemui presiden kita dengan mudah gitu, dengan tidak ada penghalang apapun. Nah ini kita dapat, kita kapan saja boleh masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah Bapa kita ya, masuk untuk menghampirinya, untuk kita boleh bersekutu dengan dia, untuk kita boleh curhat ya, ngobrol gitu, apapun yang kita alami gitu. Walaupun kita tahu bahwa Allah Bapa tahu apa yang kita alami, tapi kita seringkali kalau belum kita ngomong belum afdol ya. Apa udah ngomong, udah Bapak udah tahu apa belum ya gitu. Ada rasa kalau kita udah ngomong kayaknya udah lega gitu ya. Nah ini kita jangan menyamakan Allah Bapa dengan pasangan kita. Seringkali kita wanita nih tanpa ngomong pasangan kita harus tahu ya apa yang kita mau ya. Nah, beda dengan Allah Bapa, dia kan maha tahu, maha hadir gitu loh. Maha kuasa, bisa mengetahui dari kedalaman hati kita ya. Dia bisa menyelami pikiran kita ya. Pasangan kita belum memiliki hal itu. Nah, kita harus mulai bicara, kita mau ngomong gitu, curhat, ngomong apa yang kita alami gitu. Nah, ini kita harus biasakan dengan pasangan kita ya. Kita berbeda dengan kita mengalami untuk berbicara dengan Allah Bapa ya.
Allah Bapa tahu. Nah, kalau kita udah tahu posisi ini, Allah Bapa Maha tahu, tahu apa yang kita terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak usah apalagi curhat lagi ya. Kita tinggal klaim, kita tinggal deklarasikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak, aku percaya Engkau Allah yang menyertaiku. Bapak, aku percaya Engkau menggenggam tanganku. Engkau tidak membiarkan aku jatuh tergeletak. Aku percaya aku sudah ditentukan sebagai pemenang. Itu yang harus kita lakukan. Kita udah melewati itu masa-masa persekutuan yang intim dengan Bapa. Kita tahu ikatan perjanjian ini, ya, di mana kita punya otoritas gitu. Nah, next gitu ya, kita lanjut dulu ya ke yang ketiga. Kita sudah diubahkan identitas baru kita di dalam perjanjian ya. Nah, di dalam perjanjian kita menjadi ciptaan yang baru, kita memiliki otoritas rohani. Ya, barang siapa melekat pada Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan gitu ya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan ya. Ini yang harus kita imani. Kita punya otoritas, kita punya delegasi. Apa yang Allah punya, kita punya. Itulah perjanjian. Apa yang menjadi milik Allah menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik kita menjadi milik Allah. Ya, kita jangan lupa, kita milik Allah. Kita tidak punya hak lagi karena kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita milik Allah. Itu harus diingat terus ya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dan tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ya, kita lakukan bagian kita. Kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu bagian dari kita. Tuhan sudah lakukannya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah curahkan darahnya untuk kita. Tapi bagian kita lakukan adalah kita mengikatkan diri kita. Kita mengimani diri kita bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah menyatu dengan Kristus. Dan ini yang bagian kita. Kita imani itu sebagai dasar iman kita bahwa kita terjadi penyatuan. Maka kita akan mudah saat kita datang kepada Tuhan, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berbeda, kita doa kita berbeda, cara kita berdoa pun berbeda, tidak lagi meminta-minta, tidak lagi mengeluh, tidak lagi mental korban gitu loh. Tetapi kita deklarasikan siapa diri kita di dalam Kristus Yesus ya. Ya, ini yang harus kita imani ya. Nah, kita harus tahu perjanjian darah memberikan otoritas, bukan hanya hubungan. Ya, saat kita menyadari diri kita, siapa diri kita di dalam Yesus, kita hidup dengan berani, penuh keberanian, penuh kuasa, tidak goyah lagi oleh intimidasi si iblis, karena kita tahu siapa posisi kita di dalam Kristus. Ini yang harus kita miliki gitu. Kita harus tahu siapa diri kita. Nah, ini penting sekali buat kita. Jadi saat doa kita akan powerful ya, berbeda gitu ya. Boleh next. Kita akan masuk ke dalam keempat ya. Keempat ini adalah warisan dan kuasa dari perjanjian ya. Nah, kita harus tahu apa sih warisan dalam kuasa perjanjian itu. Dalam perjanjian adalah milik satu pihak menjadi milik pihak yang lain ya. Jadi apa yang menjadi milik kita adalah milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah adalah milik kita karena sudah menjadi penyatuan. Nah, kita ini duta-duta besar Allah di bumi ini karena Tuhan udah percayakan kita. Tuhan sudah berikan kita kuasa dan segala janji. Ini sudah menjadi milik kita dan kita mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, karena warisan ini. Oke, boleh next. Nah, kita mewarisi segala janji. Ayatnya boleh ada di dalam Ibrani 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus,
karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kita sudah ditentukan dari semula. Kita masuk dalam wadah, dalam apa ya namanya, ikatan. Kita udah masuk dalam ikatan di mana kita udah di-covery dalam janji itu. Sudah ditentukan. Gitu. Ini suatu anugerah ya. Kita yang apa ya, ini keputusan mutlak, itu kehendaknya Bapa. Jadi Tuhan yang bekerja semua. Itu kita benar-benar suatu anugerah gitu. Anugerah yang besar kita bisa masuk di dalam suatu ikatan janji ini. Yang buat kita yang tidak layak lah untuk masuk dalam suatu ikatan gitu. Kita yang penuh dosa, yang najis, kita yang kalau digambarin kayaknya udah tidak masuk hitungan gitu loh. Tetapi Tuhan mau kita masuk gitu loh. Kita diangkat gitu. Kita dimurnikan, dibersihkan, dikuduskan. Yang tadinya kita najis, tadinya tidak layak gitu. Dimasukkan di dalam ikatan janji ini. Disucikan, dimurnikan, dilayakkan gitu. Anugerah terbesar ya. Di dalam Lukas 10 ayat 19. Bukan hanya kita masuk dalam janji, tetapi kita juga mewarisi kuasa, otoritas dari Yesus. Gitu. Nah, dikatakan di sini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk mengikat ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada lagi yang membahayakan kamu. Nah, covering ini bukan hanya kita dilindungi, dinaungi, tetapi kita dibekali kuasa. Jadi kita tidak lagi jadi manja gitu, jadi anak kecil yang harus selalu dinaungi, tapi Tuhan bekali kita dengan kuasa. Kita bisa gitu, powerful, kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, kita dibekali gitu ya. Itu anugerah terbesar ya. Begitu, bukan hanya kita masuk ke dalam janji itu, tetapi kita juga dibekali kuasanya. Nah, kita akan bahas warisan apa aja sih yang kita dapat dalam perjanjian darah. Saya akan cuma ambil 5 hal di sini ya, karena banyak hal lagi yang lain. Saya ambil yang 5 ini, yang salah satunya pengampunan itu total ya, enggak sepotong-sepotong gitu, enggak sedikit aja dulu, enggak, tapi total semuanya ya. Terus juga hak sebagai anak Allah. Yang ketiga, jawabannya, doa yang dijawab. Yang keempat, hidup kekal dan kebangkitan. Yang kelima, kuasa atas setan dan penyakit ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu warisan dalam perjanjian darah, yaitu pengampunan total. Kita lihat firman-Nya yang katakan dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, kita tahu seluruh bumi ini, alam semesta adalah ciptaannya Dia. Jadi seluruhnya total. Tidak ada yang dibagi-bagi, atau bagian ini aja deh yang diampuni, atau bagian ini aja yang diampuni. Tidak, kita harus imani ini, bahwa kita sudah dibereskan secara total, sempurna oleh darah Yesus ya. Oke, next kita boleh yang kedua, itu warisan dalam perjanjian darah, itu menjadi hak anak Allah. Hak anak Allah kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya, supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan udah berikan kuasa, bagian kita percaya. Itu bagian kita. Jadi kita harus juga melakukan bagian kita, mempercayainya. Gitu loh. Kita percaya bahwa di dalam namanya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, nah, itu bagian kita ya. Kita next akan ketiga ya. Warisan yang ketiga dalam perjanjian darah yaitu doa yang dijawab. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sini ada jikalau. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan di dalam firman-Nya dan firman-Nya di dalam kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kembali cross check ya. Apakah kita sudah tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Yesus Kristus? Nah, ini yang harus kita cek dengan bagian kita. Jangan hanya katanya doanya dijawab ya. Kita hanya mau menuntut doa kita dijawab. Apa yang kita minta, kita kehendaki, kita akan menerimanya. Nah, seringkali kita lakukan ini. Kita menuntut, hanya menuntut, tapi lupa bagian kita. Sudahkah kita tinggal di dalam Dia? Sudahkah firman-Nya tinggal di dalam kita? Bagaimana firman itu bisa tinggal dalam kita? Baca aja enggak? Merenungkan aja enggak? Ya, berkomunitas aja enggak? Untuk saling mengingatkan sendiri. Nah, kita seringkali mau apa jadi hak kita, tapi kita lupa kewajiban kita. Bagian kita yang harus kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama sadari begitu pentingnya warisan ini, begitu besarnya. Bagaimana mau hidup kita dalam kemenangan kalau kita lupakan bagian kita. Kita hanya nuntut aja, maunya kita aja, dan kita hanya punyanya mental korban terus gitu loh. Kita lupa gitu bahwa kita sudah ditentukan jadi pemenang. Jadi iman kita ini harus bangkit ya. Nah, mari kita lanjut ya ke yang keempat ya. Warisan dalam perjanjian darah yang keempat adalah hidup kekal dan kebangkitan. Di sana firman Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Kita setiap hari melakukan perjamuan kudus untuk kita mengingatkan kembali setiap saat kita diingatkan. Luar biasa nih Koran Bio ya. Kita terus diingatkan untuk terus perjamuan kudus bahwa agar iman kita semakin tumbuh ya. Kita sudah menyatu gitu. Kita sudah menyatu dengan darah dan daging Tuhan Yesus gitu. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan kita sudah mempunyai hidup kekal. Dan kita pasti akan mendapatkan kebangkitan itu. Ya. Ini terus-menerus diingatkan supaya kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat tidak hanya kita cuma cukup baca sekali. Kita harus lakukan ulang sampai kita merasuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tanpa kita diulang cuma sekali, hanya batas pengetahuan saja. Hanya sebagai, ya aku tahu, hanya itu saja. Tapi untuk menjadi pelaku, untuk kita masuk ke situ, kita butuh diulang dan diulang. Seringkali kita cenderung kita bosen ya untuk melakukan pengulangan. Bosen sekali. Bahkan kayaknya bete lah, kita itu kan udah tahu, udah gitu loh. Aku sudah tahu, sudah gitu. Itu yang seringkali kita lupa gitu. Untuk menjadi pelaku itu butuh pengulangan, ulang-ulang terus-menerus gitu. Kenapa di Abalok seringkali Kak Edi itu mengulang lagi, karena dia tahu anak-anaknya nih belum bisa melakukannya.
Jadi butuh pengulangan lagi, butuh diulang lagi sampai kita bisa berdiri kokoh menjadi para pelaku firman. Ya, kadangkala aku juga pernah dalam satu ponsel ada yang berkata, nah firmannya itu tuh melulu gitu, itu tuh melulu. Nah, aku sering pengen sih nyeletuk itu melulu udah bisa lakukan belum gitu ya. Pengen tapi takutnya jadi batu sandungan lagi, nanti dia kecewa lagi. Ya nggak berani ngomong gitu, itulah aku ya. Seharusnya ya harus aku ngomong ya, memang kenapa diulang, tentu ditanya, pasti para penatua kita tahu keadaan rohani kita. Rohani, kalau orang semakin level ke atas, dia akan bisa baca rohani setiap orang-orang yang di bawahnya, gitu. Di mana dia masih membutuhkan pengulangan, masih membutuhkan, bisa dilihat dari perkataan, tindakan, perbuatan kita bisa terlihat nyata. Oh, ini butuh diulang gitu, butuh diulang lagi karena dia belum meresap banget gitu, belum mengerti benar gitu. Kalau kita nggak mengerti benar, bagaimana kita mau menjadi pelaku itu? Jadi kita harus bisa jadi pelaku itu harus diulang lagi. Jadi kita butuh roh murid ya, butuh roh murid yang mau mengulang terus-menerus ya. Dan firman Tuhan juga katakan ya, ulang terus-menerus ya di dalam kitab untuk mendidik anak-anak, di mana kita saat duduk, saat berdiri terus diulang, saat berbaring semua terus diulang terus. Karena ini sampai untuk menjadi pelaku ini butuh pengulangan ya. Oke, next ya. Yang kelima, warisan yang kelima dalam perjanjian darah yaitu hidup kuasa atas setan dan penyakit. Kuasa atas setan dan penyakit. Nah, ini apalagi sampai di sini. Ini kalau nggak diulang-ulang, bagaimana kita yakin benar kita punya kuasa? Gitu. Doanya ragu-ragu kalau belum mengerti benar bahwa kita sudah punya kuasa, kita sudah menyatu dengan Kristus, kuasa yang ada di dalam Kristus ada pada kita. Dan kita kalau nggak ulang-ulang, ini nggak dapat. Gitu. Sayang sekali dilewatkannya. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, untuk percaya butuh diulang. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Nah, kalau kita tidak benar-benar percaya kita memiliki kuasa, saat kita mendoakan orang sakit, saat kita mendoakan orang ragu-ragu, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Aku benar nggak ya bisa menyembuhkan itu? Nah, itu iblis tahu gitu loh. Iblis tahu saat kita ragu-ragu. Kelihatan ya, mimik muka kita pun mencerminkan ya. Saat kita ragu-ragu kelihatan gitu. Nah, apalagi iblis gitu. Iblis yang kita tahu dia umurnya ribuan tahun. Umur kita berapa gitu. Dia pasti bisa baca, kayak kita bisa baca anak-anak kita ya, dari kecil. Kalau berbohong, kita bisa lihat dari mimik mukanya. Bohong gitu. Anak bohong kita bisa lihat dari mimik mukanya. Nah, sama dengan kita nih. Bisa dibaca sama si iblis. Mimik muka kita nih, ini ragu-ragunya kita mainin nih gitu kan. Tetapi saat kita yakin bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita dan kita memiliki kuasa. Saat kita mendoakan nyantai aja. Toh yang kerja bukan kita. Kita hanya alat, tangan kita saja yang dipakai Tuhan untuk tumpang tangan. Kita hanya jadi saluran saja, tapi semua yang bekerja. Ingat Roma 11 ayat terakhir. Semuanya dari Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaan namanya. Jadi nggak usah khawatir, yang kerja bukan kita gitu loh. Terus kalau kita ketemu orang-orang yang bebal gitu, kalau udah dikasih tahu sulit banget, rasanya kita gergetan ya. Kita gergetan udah ngomong, ingat kembali yang punya kuasa, semuanya itu bergantung kepada Tuhan.
Tuhanlah yang menumbuhkan. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Itu. Kita hanya bagian kita menyiram, merawat supaya tetap tumbuh. Tetapi yang menumbuhkan itu kembali adalah otoritas Tuhan, gitu loh. Otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini kedaulatan Tuhan tuh kita harus penting banget kita tahu, gitu. Jangan ambil alih. Di mana bagian kita, mana bagian Tuhan, otoritas Tuhan. Bagian kita hanya saluran, hanya bagian yang boleh slide-nya jangan diganti dulu. Nah, bagian kita jangan mengambil bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Jadi kita harus fokus. Oh ini, mana nih bagian Tuhan? Ya kalau bagian Tuhan, nggak usah pusing orang itu mau hari ini bertobat atau nanti tunggu 10 tahun lagi. Itu adalah keputusan orang itu dengan Tuhan. Tuhan yang tahu di dalamnya, gitu loh. Butuh proses berapa lama orang ini, gitu. Nah, kembali kita hanya bagian kita menemani orang itu, mendampingi untuk dia boleh tahu gitu bagiannya dia. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itulah tugas kita, membawa dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita tahu warisan-warisan semua yang ada pada kita pakai, gitu. Pergunakan semuanya, tapi ingat bagian kita apa dan kedaulatan Tuhan apa. Itu yang harus kita ingat kembali ya. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan, yaitu perjanjian darah adalah ikatan kudus yang Allah gunakan untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya. Dan melalui darah Yesus, kita diampuni, diangkat sebagai ciptaan yang baru, dan diberi warisan rohani. Hidup dalam perjanjian ini berarti hidup dalam iman, otoritas, dan kemenangan. Ya, ingat, ini pegang. Ini pegang buat kita. Gitu. Bekal buat kita. Buat iman kita. Mari kita sama-sama imani. Gitu. Ya, kita tahu bahwa Allah adalah Allah damai, sejahtera, yang membawa Yesus dari kematian melalui darah perjanjian kekalnya itu. Perjanjian kekal yang tidak bisa berubah dan tidak bisa digoyahkan ya. Kita bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua itu Tuhan berikan untuk kita dapat melakukan kehendaknya. Dialah yang mengerjakannya di dalam kita. Ya, untuk kemuliaannya selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyadari akan pentingnya perjanjian darah ini. Akan pentingnya kuasa yang Tuhan sudah berikan lewat perjanjian darah. Mari kita sama-sama kembali mengambil komitmen kita kembali untuk menerima semua perjanjian yang Tuhan berikan. Kita sama-sama menyatu dengan Tuhan, kita sama-sama memiliki seluruh pikiran kita, hati kita dengan Kristus. Kita dipenuhi oleh Kristus, sehingga kita boleh, apa yang kita doakan juga nanti akan selaras dengan sendirinya. Kalau kita udah menyatu, permintaan kita semuanya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu otomatis, bukan lagi kemauan kita, kedagingan kita, apa yang kita mau, apa yang kita sukai. Ya, beda. Gitu. Saat doa akan terlihat mana yang sudah menyatu, mana yang masih belum dengan Kristus. Gitu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar bersama. Ini ada komunitas di sini, ada fasilitas, pergunakan dengan baik. Di mana kita bisa saling, praktek saling
dengan teman-teman. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh teman untuk melakukan, butuh teman untuk kita boleh menjadi praktek, menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mengingatkan kita, saling mengingatkan satu sama lain ya. Kita tidak bisa sendiri, berdiri sendiri, karena kita tahu kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh komunitas. Gitu. Bapak Ibu jangan jangan sia-siakan gitu komunitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita gitu. Boleh kita ketemu dengan orang-orang, jangan merasa dia kayaknya mau pilih gitu. Oh yang ini, yang ini. Pilihan kita dengan pilihan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang menurut kita nggak cocok, gitu loh. Aku nggak cocok sama dia, gitu. Kita pindah sono, pindah sini, pindah sono, sono. Dan tetap aja, karena kita mau dibentuk di situ. Kenapa kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan karakter-karakter kita? Karena kita butuh dibentuk di situ. Gitu. Butuh dibentuk di situ. Nah, kita jangan keraskan hati, tapi kita lembutkan hati. Belajar menerima siapapun yang ketemu dengan kita di dalam kompak. Itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita, ketemu orang-orang itu. Gitu. Oh, berarti kita sedang dibentuk, walaupun kita yang mungkin aduh capek nih ketemu orang-orang gitu, ya berarti kita lagi dibentuk. Kita dibentuk kesabaran kita untuk melayani dia gitu. Memang greget gitu, yaitu itulah bagian kita gitu. Bagian kita yang harus kita lakukan. Lewat kompak-kompak ini justru menyadari, oh kita nih di sini nih kekurangannya. Nah Tuhan tuh tahu kekurangan kita. Tuhan mau latih kekurangan kita. Jadi disitulah diketemukan dengan orang yang mau Tuhan latih. Jadi dia sebagai pelatih kita sebetulnya. Para orang-orang yang kita nyebelin buat kita kesel, itu Tuhan sedang melatih kita, membentuk kita kembali di situ, di kekurangannya kita. Gitu. Nah kita seringkali tidak menyadari ini dan ya itulah kita kayak bangsa Israel ya, makanya keliling-keliling, putar-putar, banyak persungutan, banyak kekesalan gitu. Nah ini yang seringkali membuat kita berputar-putar gitu. Nah ya mari kita sama-sama menyadari, kita mulai menerima siapapun yang ketemu dengan kita, kondisinya seperti apapun gitu loh. Kita harus belajar menerima. Seperti Tuhan sudah menerima kita. Waktu Tuhan menerima kita, kondisi kita seperti apa? Hancur, kacau balau ya. Nah, kita juga harus belajar menerima itu ya. Ya, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semakin kuat dan dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita semakin mau bersama-sama berpacu ya, bertanding bersama untuk kita bersama melatih diri kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu.